Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwanto SE, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Lancang Kuning. Dengan ini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Operasional Every Review Journal dengan judul Analisa Kinerja Rantai Pasok Tandan Buah Segar TBS pada PT Tesma Puja Seikuamang, Kabupaten Kampar. Review ini disusun oleh Erwanto SE, nomor induk mahasiswa 22611011051 dengan dosen pengampu Bapak Donald Depi Amdanata SEFIC PhD. Sumber jurnal. Jurnal bersumber dari Riset Manajemen Indonesia, volume dan halaman, volume 2 nomor 1, pada tahun Januari 2020 dengan penulis oleh Andri Wilchet dan Suwarni Norawati dengan pengreviewer Erwanto 22611011051 pada tanggal 16 November 2022. Pendahuluan. Latar belakang dari review jurnal ini adalah yang mana tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau merupakan salah satu komoditi yang strategis. Penurunan produksi kebun mengakibatkan ketidakpastian jumlah bahan baku yang diterima pabrik. Secara otomatis akan membuat ketidakpastian produksi yang mengakibatkan kinerja mesin menjadi tidak efisien dan meningkatkan biaya produksi. Pabrik kelapa sawit pada PT Tesma Puja Seikuamang Kabupaten Kampar adalah salah satu perusahaan perkebunan yang menghasilkan komoditis CVU, crude palm oil, dan inti sawit atau kernel yang sangat potensial di Provinsi Riau. Landasan teori. Landasan teori di sini dapat penulis sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan rantai pasokan. Rantai pasokan atau dikenal dengan nama supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Hal ini disampaikan oleh buku Pak Nyoman tahun 2019 halaman 56. Dan juga pengukuran kinerja atau SC di mana perusahaan adalah mitra disusun oleh Du dan kawan-kawan tahun 2008 ada 3. Yang pertama, pada suatu supply chain biasanya ada 3 aliran yang harus dikelola. Pertama adalah aliran barang yang mengalir dari hulu, yaitu upstream, dan hilir atau downstream. Yang kedua, aliran uang dan sejenisnya mengalir dari hilir ke hulu. Sedangkan yang ketiga adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir, ataupun sebaliknya, informasi tentang ketersediaan kapasitas produksi yang dimiliki oleh supplier juga sering dibutuhkan oleh pabrik. Sedangkan untuk landasan teori yang kedua adalah kinerja rantai pemasok. Istilah kinerja atau performance mengacu pada hasil output dan sesuatu yang dihasilkan dari proses produk dan jasa yang bisa dievaluasi dan dibandingkan secara relatif dengan tujuan, standar, hasil-hasil yang lalu, dan organisasi lainnya. Harris 2016-127. Yang kedua, kinerja rantai pasok menurut Irawan 2008-72 dapat diukur dengan menggunakan 2 model pengukuran. Yang pertama adalah model VOA atau Performance of Activity, dan yang kedua adalah metode SCOR atau Supply Chain Operation Referensi. Kinerja aktivitas diukur dalam berbagai dimensi, yaitu ongkos dan waktu yang terlibat dalam aktivitas, kapasitas, kapabilitas, produktivitas, utilitas, dan outcome model. SCOR adalah suatu model acuan dari operasi supply chain sesuai dengan Report and Result tahun 2013. Menurut Penjawan 2015-75, pada dasarnya SCOR merupakan model berdasarkan proses
Model ini mengintegrasikan 3 elemen utama dengan fungsi, yaitu business process, reengineering, backmaking proses, dan measurement. Kerangka pemikiran. Di sini penulis dapat sampaikan kerangka pemikiran di kebun kelapa sawit ini. Yang pertama, kebun kelapa sawit, pasokan TBS, transportasi, penerima TBS di pabrik. Ini adalah yang ada di kebun, sedangkan yang ada di pabriknya yaitu pengumpulan, tumpukan TBS, proses pengelolaan, penyimpanan di tangki timbun, sehingga penyimpanan tangki tinggi ini di pabrik ini, pengumpulan tangki timbun, transportasi tangki timbun di distributor. Manajemen rantai pasok. Pengukuran kinerja rantai pasok dengan model VOA, the performance of activity, ada 6. Hal ini semua dari yang ke-6 ini adalah outputnya bisa meningkatkan kinerja dari perusahaan. Variabel penelitian. Adapun variabel penelitian ini dalam jurnal ini adalah kinerja rantai pasok. Pengukuran kinerja dilihat dari beberapa aspek dengan menggunakan data sebagai berikut. Ya, ini definisi operasional variabel penelitian: ongkos, waktu, kapabilitas, produktivitas, utilitas, outcome. Adapun parameternya ini dapat kita lihat di tabel, dan ukurannya juga ada di satuan. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian di jurnal ini adalah untuk melihat kinerja rantai pasok tandan buah segar pada pabrik kelapa sawit PT Tasma Puja Sekuamang, Kabupaten Kampar. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah pabrik kelapa sawit di PT Tasma Puja Sekuamang, Kabupaten Kampar. Metode penelitian. Penelitian dilaksanakan pada pabrik kelapa sawit PT Tasma Puja Sekuamang, Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, terhitung sejak bulan September 2019 sampai dengan Desember 2019 dengan metode penelitian sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan data sekunder, di mana data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan tahunan perusahaan, seperti data tentang perkembangan produksi, sejarah singkat perusahaan, serta data lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sedangkan metode yang kedua adalah menggunakan data primer. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung lapangan, wawancara dengan pihak perusahaan yang berkaitan dengan logistik perusahaan. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini dibagi atas 4. Yang pertama adalah kinerja total losses VVB, produksi VO tahun 2013-2018, yang mana di Tasma Puja dapat simpulkan cukup baik sebagaimana tabel di bawah ini. Sama-sama nanti akan kita lihat di tabel ini. Dan yang kedua adalah kinerja mill utilization, produksi VO tahun 2013-2018. Kinerja utilitas mesin produksi menunjukkan peningkatan kinerja. Berarti peningkatan kinerjanya ini cukup baik sebagaimana tampil kita lihat tabel di bawah ini. Sedangkan yang ketiga adalah kinerja presentasi VVA, produksi VO tahun 2013-2018 menunjukkan kinerja presentasi VVA CVO hasil produksinya juga sangatlah baik sebagaimana tabel di bawah ini. Sama-sama nanti dilihat. Sedangkan yang terakhir adalah yang keempat, kinerja ongkos produksi CPU tahun 2013 tahun 2018. Kinerja ongkos produksi CPU sangatlah buruk karena hampir setiap bulan melewati target budget yang ditetapkan. Ini untuk ongkosnya. Seperti yang kita lihat tabel di bawah ini. Ini tabel ya, sama-sama kita lihat ini ada yang melebihi dari target. Dari tabel ini maksimalnya ada di 117%. Kekuatan, yang mana kekuatan meskipun kinerja ongkos produksi VO yang sangat buruk, namun analisa kinerja yang lainnya bagus seperti kinerja total losses cukup baik, kinerja mill utilization pada peningkatan serta kinerja VO produksi hasil produksi juga sangatlah baik. Kelemahannya adalah kinerja aktivitas penerimaan tandan buah sawit segar dari kebun kurang baik, di mana dari 6 tahun pasokan penerimaan TBS hanya 5 tahun yang mampu mencapai target budget. Yang kedua, kinerja extraction rates produksi CVO kurang baik karena melebihi ambang batas yang ditetapkan perusahaan, yaitu 21%. Resume jurnal. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal
selama 3 bulan sejak bulan September 2019 sampai bulan Desember 2019, bertujuan untuk melihat kinerja rantai pasok tandan buah sawit segar. Dan juga penelitian ini menggunakan data sekunder, di mana data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan tahunan perusahaan seperti data tentang perkembangan produksi, sejarah singkat perusahaan, serta data lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Kedua, penelitian juga menggunakan data primer, yang mana data primer diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan pihak perusahaan penelitian dengan logistik perusahaan. Analisa kinerja rantai pasok TBS. Penelitian kinerja rantai pasok berikutnya adalah melakukan identifikasi jumlah kehilangan bobot minyak sawit kasar yang dihasilkan dalam setiap kilogram buah yang diolah. Dalam hal ini, PT Tasman menetapkan target total losses PV sebesar 1,30%. Hasil pengamatan sebagaimana berikut, bahwa kinerja total losses ini disimpulkan cukup baik. Yang kedua, kinerja mill utilization juga menunjukkan peningkatan kinerja. Dan yang ketiga, kinerja persentase VVA, produksi CVO tahun 2013 juga menunjukkan peningkatan kinerja. Dan yang terakhir, kinerja ongkos produksi CVO tahun 2013, kinerja ongkosnya produksi CVO sangatlah buruk karena hampir setiap bulan melewati target budget yang ditetapkan. Kesimpulan, kinerja aktivitas penerimaan tandan buah sawit segar dari kebun yang kurang baik, di mana dari 6 tahun pasukan penerimaan TBS hanya 5 tahun yang mampu mencapai target budget, di mana kerja aktivitas penerimaan TBS di bawah 80%. Yang kedua, kinerja tahap konsultasi dan perebusan DPT Tasman Puja tahun 2013 dan tahun 2018 dapat dinilai cukup baik. Yang ketiga, kinerja produksi yang melebihi target perencanaan pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2017 pencapaian target produksi CVO terendah karena pada tahun 2015 dan 2018. Yang ketiga ataupun yang keempat adalah kinerja extraction rates produksi CVO yang kurang baik karena melebihi ambang batas yang ditetapkan perusahaan, yaitu sebesar 21%. Kinerja extraction rates terbaik terjadi pada tahun 2014, 2017, dan 2018, di mana extraction rate mencapai nilai terendah sebesar 19%. Terakhir, kinerja utilitas mesin produksi menunjukkan adanya peningkatan kerja, di mana pada awal tahun 2013, yaitu pada bulan Januari dan Mei, nilai utilitas mesin berkisar antara 76,03 sampai 79,76%. Selanjutnya terjadi peningkatan utilitas produksi mesin di bulan Desember dengan nilai utilitas mesin sebesar 86,90%. Namun, terjadi penurunan cukup signifikan pada bulan Mei ke Juni antara 76,03 turun menjadi 60,8%. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait untuk review jurnal. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.